Alhamdulillah pemirsa, masih di berita Islami masa kini. Nah, tadi berita pertama kita punya berita tentang sejarahnya LGBT. Dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa ternyata LGBT itu memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Betul sekali. Sekarang kita punya berita tentang diagnosa dan terapi penyembuhan LGBT secara Islami. Nah, ini penting juga nih ya. Kita harus tahu bagaimana Islam menanggapi dan punya solusi apa tentang masalah seperti ini ya. Ini dia beritanya. Diagnosa dan terapi penyembuhan LGBT secara Islami. Dalam setiap proses pengobatan, langkah pertama yang akan ditempuh oleh dokter atau tenaga medis adalah mengadakan diagnosis. Diagnosis bertujuan mengetahui penyebab penyakit yang sedang diderita. Dalam dunia medis modern, diagnosis dapat ditempuh dengan berbagai cara, dimulai dari wawancara dengan pasien hingga dengan tes laboratoris menggunakan teknologi canggih. Sedang dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa di antara diagnosis datangnya penyakit adalah perbuatan dosa kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu adalah akibat dari ulah tanganmu sendiri. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Singkat kata, penyakit yang menimpa kita tidak terkecuali suka sesama jenis dimungkinkan akibat dari perbuatan dosa, baik dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikut beberapa diagnosis atau kesalahan yang mungkin menyebabkan seseorang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Pertama, peranan pakaian dan perhiasan. Pemirsa, Islam melarang kaum lelaki untuk menyerupai kaum wanita. Kaum lelaki dilarang untuk mengenakan pakaian dan perhiasan yang merupakan ciri khas kaum wanita. Kaum lelaki juga dilarang untuk menyerupai suara, cara berjalan, dan seluruh gerak-gerik kaum wanita. Syariat untuk membedakan diri dari lawan jenis ini juga ditekankan kepada kaum wanita, sehingga mereka dilarang melakukan hal-hal yang menyerupai kaum lelaki. Di antara hal yang dapat menunjukkan identitas kewanitaan seseorang ialah dengan cara merubah warna kuku jarinya dengan henna, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada wanita pada zamannya. Kedua, peranan makanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepribadian setiap manusia terpengaruh dari jenis makanan yang ia konsumsi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu sebelum memakan daging onta, guna menghilangkan pengaruh buruk sifat onta yang hasad dan berjiwa kaku. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh orang-orang pedalaman terdahulu. Pemirsa beriman, di antara makanan yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang hingga bisa suka sesama jenis ialah daging babi dan keledai. Ibnu Sirin berkata, tidaklah ada binatang yang melakukan perilaku kaum Nabi Lut selain keluarganya memakan daging babi atau keledai. Lambat laun berbagai perangai buruk kedua binatang itu dikhawatirkan dapat menular. Ketiga, peranan pergaulan dan pendidikan. Sedikit banyak cara pikir dan kesukaan kita terpengaruh oleh keluarga, teman bergaul atau masyarakat sekitar. Itulah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memilihkan kawan yang baik untuk anak-anak kita, agar terpengaruh oleh kebaikannya dan terhindar dari pengaruh buruknya. Pemirsa beriman, melalui diagnosa tersebut, kita dapat menemukan penyebab seseorang suka sesama jenis. Maka terapi penyembuhan pertama yang harus dilakukan ialah dengan membenahi kesalahan dan bertobat dari kekhilafan. Pengobatan selanjutnya, dosa dan khilaf dapat terjadi karena kita menuruti bisikan kotor, baik bisikan yang datang dari iblis atau dari jiwa yang tidak suci. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah SAW senantiasa memohon doa, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwaku. Hadis riwayat Muslim. Yakinlah bahwa dengan doa bersungguh-sungguh dan tidak terburu-buru, insya Allah akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, doa kalian pasti akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata, aku telah berdoa, akan tetapi tidak kunjung dikabulkan. Muttafaqun alaih. Di antara cara yang dapat kita tempuh untuk memupuk subur jati diri ialah dengan melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kelamin. Misalnya bagi kaum wanita dengan memasak, berdandan, menjahit, dan lain-lain. Untuk kaum lelaki, melakukan olahraga angkat besi, bela diri, bertukang kayu, berenang, dan sejenisnya. Sebisa mungkin menjauhi segala perbuatan dan perilaku yang biasa dilakukan oleh lawan jenis.
Terapi terakhir membesarkan harapan dan kobarkan semangat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita semua terlahir dunia luarlah kita mengalami perubahan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan seluruh hambaku dalam keadaan lurus lagi suci. Kemudian mereka didatangi oleh setan dan kemudian setanlah yang menyesatkan mereka dari agamanya. Hadis riwayat Muslim. Maha suci Allah yang telah menciptakan setiap makhluknya dengan berpasang-pasangan. Ketentuan ini berlaku pada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Masya Allah, jadi tadi kita sudah diperlihatkan ya Cak, ya, beberapa hal-hal yang bisa menjadi cara untuk bisa mengantisipasi. Salah satunya tadi adalah memilih makanan. Itu penting sekali karena makanan juga bisa berdampak kepada tubuh kita. Kalau tadi kan dikisahkan untuk makan daging onta kita disuruh untuk berwudu dulu sebelumnya, supaya tidak ada efek apapun, dan itu langkah yang sangat baik sekali memang. Iya, dan juga tadi ini juga menjadi peringatan untuk kita juga, yaitu menjaga pergaulan dan juga lingkungan, karena nanti kita tidak lingkungan anak kita itu seperti apa, berteman dengan siapa saja, dan itu memang kita sebagai orang tua harus menjaganya. Serta juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita terus berdoa, kita mendekatkan diri, insya Allah kita akan diberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Betul, dan yang paling penting adalah bertaubat apapun, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut kita masih akan ada berita menarik lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan. Tetap di Berita Islami Masa Kini.